Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sebira Dewi Nazarina dengan NBI 111220069. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja sumber daya manusia. Penilaian kinerja sumber daya manusia. Sumber daya manusia dituntut untuk terus berkembang dan memiliki kemampuan yang handal untuk menjawab tantangan globalisasi. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Peran manajemen sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan, karena sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dan menentukan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi. Hasil penilaian kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai. Definisi penilaian kerja performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kualitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan seseorang yang melakukan pekerjaan. Penilaian kinerja merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. Kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat kehadiran. Penilaian kinerja memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, ada performance improvement, berbicara tentang umpan balik kinerja untuk membantu karyawan, manajer, supervisor, dan spesialis sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Dan yang kedua, ada placement decision promosi atau demosi, didasarkan pada kinerja masa lalu dan bersifat proaktif. Misalnya, dalam bentuk kompensasi bagi karyawan yang telah bekerja baik dalam peran sebelumnya. Dan yang ketiga, ada career planning and development. Umpan balik kinerja dapat sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk karir khusus seseorang karyawan sebagai langkah pengembangan diri karyawan. Dan yang keempat, ada informational inaccuracies. Kinerja yang buruk dapat menunjukkan kesalahan dalam informasi analisis pekerjaan, perencanaan, tenaga kerja, atau aspek lain dari sistem manajemen sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan dalam perekrutan, pelatihan, dan keputusan konsultasi. Dan yang kelima, ada feedback to human resources. Baik buruknya kinerja suatu perusahaan menunjukkan seberapa baik fungsi Departemen Sumber Daya Manusia dijalankan. Dan yang keenam, ada compensation adjustment. Penilaian kinerja membantu menentukan siapa yang akan menerima upah, bonus, atau bentuk lain dari kenaikan gaji menurut sistem tertentu. Yang ketujuh, ada training and development needs. Kinerja yang buruk menunjukkan perlunya latihan ulang, sehingga setiap karyawan harus memiliki kesempatan untuk berkembang guna memenuhi kebutuhan posisinya saat ini. Yang kedelapan, ada staffing process deficiencies. Kinerja yang baik dan buruk berdampak pada kekuatan dan kelemahan proses rekrutmen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, ada job design error. Kinerja yang buruk dapat menjadi tanda pengaturan kerja yang salah atau tidak tepat. Kegagalan ini dapat diagnosis dengan penilaian kinerja. Jenis-jenis metode penilaian kinerja karyawan antara lain, yang pertama, ada traditional assessment. Yang kedua, ada management by objectivist. Yang ketiga, ada 360 degree feedback. Yang keempat, ada assessment center method. Yang kelima, ada analytic hierarchy process. Yang keenam, ada graphic rating scale. Yang ketujuh, ada psychological appraisals. Yang ke-8 ada Key Performance Indicator. Yang ke-9 ada Competency Based Human Resource Management. Terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat efektivitas penilaian kinerja sumber daya manusia. Yang pertama, ada kurangnya komunikasi dan kejelasan tujuan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan penilaian yang tidak objektif. Yang kedua, ada bias dan subjektivitas dalam penilaian dapat diatasi dengan penggunaan alat ukur kinerja yang objektif. Yang ketiga, ada ketidakcocokan sistem penilaian dengan budaya organisasi dapat diatasi dengan melibatkan
karyawan dalam proses perencanaan sistem. Yang keempat, ada kurangnya feedback dan pengembangan dapat diatasi dengan memberikan feedback yang konstruktif dan actionable kepada karyawan. Yang kelima, ada kurangnya dukungan komitmen dari manajemen dapat diatasi dengan meningkatkan komitmen manajemen terhadap proses penilaian kinerja. Yang keenam, ada keterbatasan teknologi dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses penilaian kinerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah proses evaluasi kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan berbagai metode seperti observasi langsung, 360 degree feedback, dan manajemen by objectivist. Manfaatnya meliputi peningkatan kinerja, penyesuaian kompensasi, dan pengembangan karir. Tantangannya termasuk bisa subjektivitas, kurangnya komunikasi, dan keterbatasan teknologi. Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan komitmen untuk menciptakan sistem penilaian yang efektif, adil, dan transparan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.